Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Buana Perjuangan. Pada video kali ini, saya ditugaskan untuk membahas tentang materi dari mata kuliah Statistika, yaitu UJT dan UJZ, dengan dosen pengampu Ibu Sri Listiani MM. Oke, baik, kita langsung aja ke materinya. Untuk teman-teman yang belum mengetahui apa itu UJT dan UJZ, di sini saya akan menjelaskan sedikit perbedaan dari UJT dan UJZ. UJT adalah metode statistika yang digunakan ketika jumlah sampel itu relatif kecil, yaitu kurang dari 30, atau ketika deviasi standar populasi tidak diketahui. UJT menggunakan distribusi T-student untuk menghitung statistik uji dan memperhitungkan ketidaktepatan perkiraan deviasi standar populasi dengan menggunakan deviasi standar sampel. Oke, baik. Sedangkan untuk UJZ adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis sehingga dapat mengambil kesimpulan tentang parameter populasi, seperti rata-rata atau proporsi. Metode ini membutuhkan pengetahuan mengenai deviasi standar populasi dan menggunakan distribusi normal standar untuk menghitung statistik UJZ. UJZ sering digunakan ketika jumlah sampelnya besar, yaitu lebih dari 30, dan ketika deviasi standar populasi itu diketahui. Nah, jadi perbedaan yang paling signifikan dari UJT dan UJZ itu terletak dari jumlah sampel. Kalau UJT itu dilakukan ketika jumlah sampel itu relatif kecil atau di bawah 30 data. Sedangkan untuk UJZ itu di atas 30 data. Nah, bisa dipahami ya teman-teman perbedaan dari UJT dan UJZ. Baik, kita akan lanjut ke konsep pengujian UJT dan UJZ. Baik, untuk konsep penggunaan UJT dan UJZ, ini ada 4 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, data diasumsikan berdistribusi normal. Artinya, ketika rekan-rekan atau teman-teman melakukan suatu uji untuk menghitung suatu populasi, maka data tersebut itu harus diasumsikan berdistribusi normal atau hasilnya itu populasinya itu normal. Yang kedua, jumlah data yang digunakan menentukan penerapan UJT atau UJZ yang akan digunakan. Seperti yang saya jelaskan di awal materi tadi, perbedaan tentang UJT dan UJZ. Jadi ketika teman-teman menggunakan jumlah data kurang dari 30, maka yang dipilih adalah UJT. Sedangkan jika teman-teman menggunakan data di atas 30, maka yang digunakan adalah UJZ. Yang ketiga, data berjenis probability sampling. Artinya, setiap unsur itu memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Jadi, dari semua data, dari total semua data itu, teman-teman bisa mengambil salah satu dari data tersebut untuk dijadikan sampel. Yang keempat, data berjenis interval atau rasio. Maksud dari data interval yaitu memiliki kelebihan dalam perhitungan statistik, analisis perbedaan, dan operasi matematika seperti penjumlahan dan pengurangan. Namun, kekurangan data interval adalah tidak adanya titik nol yang mutlak, pembatasan perbandingan, rasio, dan kurangnya informasi absolut dalam menganalisis. Sedangkan untuk data rasio memiliki kelebihan dalam perbandingan rasio yang akurat, perhitungan statistik yang kompleks, dan implementasi yang jelas. Namun, kekurangan data rasio adalah kekurangan memberikan informasi perbedaan relatif, kecenderungan interpretasi yang salah, dan ketidakrelevan perhitungan statistik tertentu. Jadi, dalam menentukan uji yang layak untuk melakukan analisa, maka kita harus perlu memperhatikan 4 poin tersebut.
Ketika 4 poin tersebut sudah diperhatikan dan sudah sesuai dengan data yang kita miliki, maka kita bisa melakukan uji untuk mengetahui apakah sampel yang kita miliki atau data yang kita miliki ini nanti hasilnya itu dapat dibuktikan dengan statistika. Di video kali ini, saya ingin membahas tentang uji T untuk satu sampel, begitupun dengan uji Z untuk satu sampel. Baik, kita langsung ke uji T untuk satu sampel atau satu variabel. Dalam uji T satu sampel, uji statistik yang digunakan sebagai berikut, di mana T sama dengan X rata-rata dikurangi mu per SX rata-rata, di mana untuk mencari nilai X rata-ratanya atau standar errornya itu sama dengan S atau standar deviasi sampel per akar dari jumlah data atau N. Nah, dalam penggunaan uji T satu sampel, ketika kondisi data yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis data yang digunakan adalah interval atau rasio. Yang kedua, sampel yang terpilih dari populasi harus bersifat random, jadi tidak boleh dipilih secara jadi tidak boleh dipilih secara khusus gitu, tapi harus secara random. Terus tidak terdapat data yang bersifat outlier atau ekstrem kiri atau kanan. Lalu untuk varians dari sampel dan populasi bersifat homogen. Nah, maka data itu bisa dikatakan data yang bagus apabila memenuhi keempat syarat tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal agar dapat lebih memahami tentang uji T untuk satu sampel. Oke, baik. Jadi kita langsung ke contoh soal untuk uji T satu sampel. Di sini untuk contoh soalnya, seorang guru ingin mengetahui apakah rata-rata nilai matematika siswa kelas 11 di suatu sekolah berbeda dengan rata-rata nasional, yaitu 75. Guru tersebut mengambil sampel acak sebanyak 10 siswa dan memperoleh nilai sebagai berikut: 70, 72, 68, 74, 78, 76, 80, 73, 77, dan 69. Dengan tingkat signifikan yaitu 5% atau alfanya itu sama dengan 0,05. Uji apakah rata-rata nilai siswa tersebut berbeda dengan signifikan dari nilai rata-rata nasional. Baik, kita akan langsung jawab. Oke, baik, di sini sudah ada untuk jawabannya ya. Di sini saya hanya akan menerangkan saja. Yang pertama yaitu tentukan hipotesis, di mana di sini untuk hipotesis kosongnya yaitu berbanding dengan mu itu sama dengan 75 atau rata-rata nilai sama dengan rata-rata nasional. Yang kedua, untuk hipotesis satunya berbanding dengan mu tidak sama dengan 75 atau artinya rata-rata nilai berbeda dari rata-rata nasional. Oke. Yang kedua, yaitu kita mencari apa aja yang diketahui dari pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu N atau jumlah banyaknya data, yaitu sebanyak 10. Lalu untuk X rata-ratanya kita cari, rumusnya itu jumlahkan semua data dibagi dengan banyaknya data. Maka dapat dihasilkan yaitu nilainya itu untuk X rata-rata sebesar 73,7. Nah, di sini kan untuk standar deviasi sampelnya kan belum diketahui ya, makanya kita cari dulu
Untuk menghitung standar deviasi atau S, itu rumusnya akar dari sigma X, mohon maaf tidak terlihat, sigma X1 dikurangi X rata-rata dalam kurung pangkat 2 dibagi N atau banyaknya data dikurang 1. Ini ketika dioperasikan dengan nilai yang ada, maka nilai S-nya atau standar deviasi sampelnya itu sebesar 4,03. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu melakukan penguji dengan statistik uji, di mana untuk rumusnya yaitu T sama dengan X rata-rata dikurang mu 0 per S atau atau deviasi sampel dibagi atau per dari akar N atau banyaknya data. Kita masukkan untuk nilai-nilai yang sudah diketahuinya, di mana untuk rata-rata nilainya yaitu 73,7 dikurangi 75. 75 ini adalah target untuk rata-rata nasional. Dibagi 4,03 atau standar deviasi dibagi akar 10. Maka dioperasikan, dihitung, maka hasil yang didapatkannya itu adalah minus 1,02. Nah, dari nilai pengujian data statistik yang tadi, maka nilai minus 1,02 ini dapat kita simpulkan dengan menentukan nilai dengan menentukan nilai batasan untuk rata-rata dari nilai nasional. Maka kita lihat di samping ada yang namanya tabel T, ya, di mana untuk menentukan nilai tabel T kita tentukan dulu nilai DF-nya. DF itu untuk cara menghitungnya, rumusnya itu N-1, di mana N-nya itu banyaknya data yaitu 10 dikurang 1 sama dengan 9. Nah, untuk signifikan alfanya yaitu di 0,05 karena dua sisi ya, sesuai dengan pertanyaan yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi di contoh soal. Nah, maka kita lihat di tabel T-nya itu untuk DF9 dan alfanya, signifikan alfanya 0,05, maka nilainya itu adalah untuk T tabelnya itu plus minus 2,262. Nah, ini baru kita bisa bandingkan T hitung dengan T tabel, di mana untuk nilai T hitungnya itu sama dengan 1,02 kurang dari 2,262. Maka dapat disimpulkan bahwa uji T di sini itu gagal menolak HO. Nah, kesimpulannya, jadi tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata nilai matematika siswa berbeda dari rata-rata nasional. Artinya, nilai siswa ini masih sesuai dengan rata-rata nasional secara statistik. Nah, dari contoh soal yang tadi kita bahas, di sini tujuan akhir dari uji T itu adalah untuk menentukan apakah data yang kita miliki itu dapat dibuktikan secara statistik gitu. Nah, adapun nanti cara simpelnya itu kita bisa menggunakan alat penguji statistik, di mana nama aplikasinya itu adalah SPSS. Ini nanti akan dibahas di akhir video. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu uji Z satu sampel. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas uji Z. Uji Z itu sebenarnya hampir mirip dengan uji T, tetapi tetap ada perbedaannya, yakni uji T dilakukan untuk ukuran sampel kecil atau kurang dari 30 sampel.
Nah, sedangkan untuk uji Z itu harus datanya itu lebih dari 30 sampel. Atau ketika varian tidak diketahui. Nah, uji Z diklarifikasikan menjadi dua, yakni uji satu sampel membandingkan rata-rata sampel tunggal dengan rata-rata populasi. Nah, yang kedua yaitu uji dua sampel membandingkan rata-rata dua sampel. Atau bisa disebut juga uji independen dan uji dependen. Oke, baik, kita lanjut. Nah, jadi yang akan kita bahas kali ini yaitu untuk uji Z satu sampel, di mana untuk rumus uji Z satu sampel itu sama dengan Z hitung, ya, sama dengan X rata-rata dikurang mu 0 per simpangan baku, ya, simbolnya seperti yang ada pada gambar rumus, dibagi dengan akar N atau ukuran sampel, ya. Kalau tadi kan di uji T itu N itu banyaknya data, kalau ini ukuran sampel. Nah, di mana untuk jenis-jenis uji Z itu ada 3. Yang pertama ada uji sisi kiri. Wilayah penolakan terletak di paling kiri distribusi. Menguji apakah nilai rata-rata populasi kurang dari atau sama dengan nilai yang diklaim. Yang kedua yaitu uji sisi kanan. Jadi wilayah penolakan terletak di paling kanan distribusi. Menguji apakah nilai rata-rata populasi lebih besar dari atau sama dengan nilai yang diklaim. Yang ketiga adalah uji dua sisi, di mana wilayah penolakan terletak di kedua distribusi ekstrim. Menguji apakah nilai rata-rata populasi sama dengan nilai wilayah sama dengan nilai yang diklaim. Maaf. Nah, jadi uji Z itu ketika hasil ujinya sudah keluar, maka kita harus menentukan berada di manakah hasil dari uji Z tersebut. Ketika misalkan keluarnya di sisi kiri, maka kita ambil poin yang di sisi kiri. Ketika keluarnya di sisi kanan, maka kita ambil posisi poin yang ada di kanan. Dan yang ketika misalnya keluar di kedua sisinya, maka uji dua sisi lah yang menentukan kesimpulan yang bisa kita ambil. Mungkin untuk uji Z ini, untuk cara perhitungannya hampir sama ya dengan uji T, hanya mungkin perbedaannya dari jumlah sampel yang kita miliki. Oke, kalau begitu kita lanjut saja. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang uji T dan uji Z dengan SPSS, di mana SPSS sendiri itu merupakan alat yang digunakan untuk menguji statistik data yang ingin kita uji. Nah, di sini kita juga bisa melakukan uji T dan uji Z dengan SPSS, di mana untuk yang pertama yaitu uji T satu sampel, kita pilih menu on sample test di dalam input SPSS-nya. Yang kedua yaitu untuk uji T2 sampel bebas, kita pilih independent sample test. Yang ketiga yaitu untuk uji T2 sampel berpasangan, kita pilih varied sample test. Nah, sedangkan untuk uji Z secara prinsip sama dengan uji T. Hanya saja untuk uji Z kita lakukan jika simpangan baku untuk populasinya diketahui. Oleh karena itu, untuk contoh soal dengan SPSS kita gunakan untuk uji T. Nah, baik, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh soal uji T dengan SPSS ya. Karena ini untuk dokumen sayanya itu berupa PDF, jadi saya ubah menjadi bentuk barcode. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengetahui hasil dari uji T menggunakan SPSS, bisa scan barcode yang ada di layar. Nanti itu akan muncul hasil dari uji T PDF. Hasil uji T dependent maupun independent, atau satu sampel dan dua sampel berpasangan. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang
uji materi uji T dan uji Z. Mudah-mudahan apa yang saya share di sini dapat membantu pemahaman teman-teman tentang melakukan analisa untuk mengetahui apakah data yang kita miliki itu dapat dibuktikan secara statistik. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri untuk video pembahasan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahir Ramadhani Supriyadi. Saya dari kelompok 5 Statistika MN24C. Saya di sini akan menjelaskan hasil analisis dari UMKM yang saya kumpulkan, yaitu penjualan sate-satean di angkringan dengan fokus bagaimana wilayah dapat mempengaruhi pendapatan. UMKM yang saya kumpulkan memiliki berbagai wilayah yang tersebar di 3 wilayah, yaitu wilayah Galuh Mas, wilayah Puri Teluk Jambe, dan wilayah Tuparep. Nah, tujuan utama dari analisis adalah untuk menjawab pertanyaan, apakah wilayah usaha itu berpengaruh terhadap pendapatan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya melakukan analisis menggunakan metode ANOVA atau analisis of variance untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga kelompok tersebut. Baik, kita lanjutkan ke analisisnya. Oke, baik, di sini saya sudah mengumpulkan datanya. Sudah saya bagikan menjadi 3 kelompok ya. Di kelompok pertama ada kelompok Galuh Mas dengan total pengumpulan data senilai 1190. Lalu yang kelompok 2 ini ada wilayah Puri Teluk Jambe dengan total variabel X2-nya yaitu 800. Dan yang ketiga ada kelompok wilayah Tuparep dengan total variabel X3-nya yaitu 590. Baik, kita lanjut untuk menghitung uji ANOVA secara manual terlebih dahulu. Oke, baik, kita lanjut untuk menentukan app hitung ya, secara manual. Nah, sebelum kita menghitung dengan app hitung, itu ada beberapa yang harus kita hitung. Yang pertama itu ada FK atau faktor koreksi ya. Rumusnya yaitu sigma X dikuadratkan per N. Nah, di sini sigma X yaitu dari sigma X1, sigma X2, dan sigma X3 itu dijumlahkan. Maka terdapat 1190 ditambah 800 ditambah 590, lalu dikuadratkan, dibagi N. Nah, terdapat hasil 2580 kuadrat dibagi 30. Hasilnya adalah 6.656.400 dibagi 30, maka terdapat hasil FK yaitu 221.880. Itu untuk FK. Baik, lanjut kita ke penghitungan yang kedua yaitu JKT atau jumlah kuadrat total. Di sini rumusnya adalah sigma X kuadrat dikurang FK. Nah, untuk sigma X kuadrat sendiri yaitu adalah sigma X yang sudah dikuadratkan per kelompoknya. Maka terdapat hasil yaitu 118.500 ditambah 65.600 ditambah 51.100 dikurang FK-nya yaitu 221.880. Sehingga terdapat hasil yaitu 235.200 dikurang 221.880 yaitu 13.320. Itu untuk JKT atau jumlah kuadrat total. Lalu selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat kelompok atau JKK. Rumusnya yaitu sigma X1 pangkat 2 dibagi N1 ditambah sigma X2 pangkat 2 dibagi N2 ditambah sigma X3 pangkat 2 dibagi N3 dikurang FK. Maka terdapat hasil yaitu 7.416.100 dibagi 13 ditambah 640.000 dibagi 10 dan ditambah 348.100 dibagi 7 dikurang dikurang 221.880. Maka hasilnya yaitu 108.930,7.792 ditambah 64.000 ditambah
249.728,57143 dikurang 221.880. Maka terdapat hasil 222.659,3407 dikurang 221.880. Maka untuk jumlah kuadrat kelompok terdapat hasil 779,3406. Itu untuk JKK atau jumlah kuadrat kelompok. Lalu setelah itu kita menghitung JKG atau jumlah kuadrat galat. Rumusnya yaitu JKT dikurang JKK. Tadi sudah terdapat JKT yaitu 13.320 dan JKK-nya yaitu 779,3406. Maka untuk JKG-nya terdapat hasil 12.540,6593. Itu untuk JKG atau jumlah kuadrat galat. Lalu selanjutnya kita akan menghitung kuadrat tengah kelompok atau KTK. Rumusnya yaitu JKK dibagi DBK. Nah, untuk DBK-nya adalah dari variabel dari kuadrat bebas, yaitu variabel dikurang 1 ya. Untuk DBK-nya atau derajat bebasnya kita mendapatkan hasil 2. Nah, di sini untuk menghitung KTK-nya yaitu JKK per DBK. JKK-nya yaitu 779,3406 dan DBK-nya itu 2. Maka terdapat hasil untuk KTK atau kuadrat tengah kelompok yaitu 389,6703. Selanjutnya kita akan menghitung KTG atau kuadrat tengah galat. Rumusnya yaitu JKG per DBG. Nah, untuk JKG-nya yaitu 12.540,6593 dan untuk DBG-nya yaitu N dikurang untuk DBG-nya yaitu N dikurang variabel ya, yaitu 27. N dikurang derajat bebas. Maka terdapat hasil 12.540,6593 dibagi 27 sama dengan 464,4689. Itu untuk KTG. Nah, untuk menghitung F hitung kita sudah mendapatkan KTG dan KTK dan KTG ya. Karena di F hitung sendiri adalah rumusnya KTK per KTG. Nah, kita hitung terdapat hasil yaitu 389,6703 dibagi 464,4689 yaitu 0,8389. Itu untuk F hitungnya sendiri. Nah, di sini saya sudah membuatkan tabelnya untuk sumber varians yaitu lokasi galat. Lalu jumlah kuadratnya yaitu untuk lokasi 779,3406 dan untuk galat yaitu 12.540,6593. Lalu untuk kuadrat bebas lokasi yaitu 3 dikurang 1 yaitu sama dengan 2. Dan untuk galatnya itu 29 dikurang 2 sama dengan 27 ya, tadi sudah dijelaskan. Lalu untuk kuadrat tengahnya lokasinya itu 389,6703 dan untuk galatnya 464,4689. Nah, untuk F hitung yaitu 0,8389. Untuk F tabelnya kita lihat di F tabelnya. Oke, untuk F tabelnya di sini kita lihat. Ya, untuk F tabelnya sendiri yaitu terdapat di derajat bebasnya yaitu 27 dan 2 ya, tadi sudah didapat 27 dan 2. Nah, di sini derajat bebas 27 dan di sini 2. Maka terdapat F tabel yaitu 3,354. Oke. Maka akan terbentuk di sini kurvanya ya. Kurva F tabel dan F hitungnya. F hitungnya 0,8389 dan F tabelnya 3,354. Artinya F hitung lebih kecil daripada F tabel. Keputusannya yaitu H0 diterima. Kesimpulannya karena F hitung lebih kecil daripada F tabel yaitu 0,8389 lebih kecil dari 3,354,
maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara wilayah Galuh Mas, Purit Luk Jambe, dan Tuparep. Nah, itu untuk penghitungan uji app atau uji ANOVA secara manual. Setelah ini kita lanjut ke uji ANOVA di dalam aplikasi SPSS. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menguji ANOVA pada aplikasi SPSS ya. Tapi sebelumnya saya sudah pernah mengujinya. Mungkin di sini saya akan memberikan sebuah sebuah kesimpulannya saja, hasil output dan kesimpulan. Nah, baik, di sini saya sudah memiliki datanya ya. Data yang saya miliki itu berupa data tingkat penjualan sate-satean pedagang angkringan pada 3 lokasi yang berbeda, yaitu pada wilayah Galuh Mas, wilayah Purit Luk Jambe, dan wilayah Tuparep, dengan responden sejumlah 30 responden. Nah, ini datanya sudah saya buatkan ke dalam bentuk tabel ya. Nah, setelah data ini dikumpulkan, maka setelah itu kita pindahkan datanya ke dalam aplikasi SPSS di bagian data view. Nah, di bagian data view ini adalah tempat untuk memasukkan data yang sudah kita kumpulkan. Tapi di sini saya membagi ke dalam 3 kategori kelompok ya, ada kelompok 1, 2, dan 3. Nah, untuk membedakan apa sih dari kategori kelompok ini, nah kita beralih ke variabel view. Nah, di variabel view kita akan mengidentifikasi dari values di bagian lokasi. Tadi sudah kita kasih 3 kelompok ya, dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, di variabel view ini kita kasih judul. Kelompok 1 itu Galuh Mas, kelompok 2 itu wilayah Purit Luk Jambe, dan kelompok 3 itu wilayah Tuparep. Nah, setelah selesai di bagian variabel view, maka kita akan menguji ANOVA. Apa saja yang diuji ANOVA pada aplikasi SPSS? Yang pertama itu ada uji normality. Kita uji dulu apakah data kita berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini saya sudah memiliki output dari uji normality. Di sini sudah dilihat bahwa data yang kita miliki yaitu tingkat penjualan dari Galuh Mas signifikan 0,657, lalu signifikan dari Purit Luk Jambe yaitu 0,344, dan signifikan dari Tuparep yaitu 0,501. Nah, karena data kita signifikan kita lebih dari 0,05, maka data kita bisa dibilang berdistribusi normal. Oke, setelah itu kita beralih ke uji yang kedua, yaitu uji hipotesa. Dalam uji hipotesa kita akan menguji homogenitas dan lain sebagainya. Oke, yang pertama itu ada uji homogenitas. Di sini sudah ada outputnya untuk uji homogenitas, dan data kita di bawah yaitu signifikan based on time min-nya yaitu 0,027. Oke, lanjut ke yang ketiga yaitu uji app atau uji ANOVA. Nah, dalam uji app ini ada 3 output yang keluar dari uji tersebut. Yang pertama yaitu output deskriptif. Nah, di sini dijelaskan untuk deskripsi pada data yang sudah kita uji. Yang keluar dari deskripsi di sini yaitu dari N atau jumlah responden, dan min, lalu standar deviasi, standar error, lower bound, upper bound, minimum, dan maksimum. Lalu ada output yang kedua yaitu uji app-nya ANOVA-nya. Nah, data kita sudah memiliki ANOVA dengan signifikan 0,443. Lalu yang ketiga ada output uji lanjut atau perbandingan antara lokasi. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita beralih ke hasil dan kesimpulannya. Ya, yang pertama itu ada uji normalitas. Ya, hasil dan kesimpulannya yaitu di sini berdasarkan dari output Shapiro-Wilk. Nah, kenapa kita menggunakan Shapiro-Wilk? Karena data kita berdistribusi normal ya. Ya, berdasarkan dari output Shapiro-Wilk maka didapat nilai signifikan wilayah Galuh Mas sebesar 0,657, dan nilai signifikan wilayah Purit Luk Jambe sebesar 0,344, dan nilai signifikan wilayah Tuparep sebesar 0,501. Nah, karena nilai signifikan ketiga lokasi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga data berdistribusi normal. Nah, sehingga syarat untuk uji app
telah terpenuhi. Nah, selanjutnya kita lakukan langkah-langkah untuk uji F atau uji ANOVA. Ya, yang pertama tadi sudah dijelaskan. Di sini kita menjelaskan tentang kesimpulannya ya. Yang pertama itu ada analisis deskriptif. Ya, berdasarkan hasil SPSS maka dapat rata sampel tingkat penjualan di wilayah Galumas sebesar 91,54. Lalu rata tingkat penjualan di wilayah Prituk Jambe sebesar 80,00. Lalu tingkat penjualan di wilayah Tuparep sebesar 84,29. Nah, secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa pada sampel terdapat perbedaan rata tingkat penjualan pada lokasi yang berbeda, yaitu berturut-turut tingkat penjualan di wilayah Galumas paling besar, menyusul tingkat penjualan di Tuparep, dan yang paling kecil di wilayah Puritluk Jambe. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang B, yaitu uji homogenitas. Ya, di sini kita lihat dari Lepen statistiknya dan juga signifikannya. Ya, berdasarkan rata, Lepennya 4,122, signifikan 0,027. Ya, berdasarkan median yaitu signifikannya 0,80. Berdasarkan median dengan DB yang telah disesuaikan yaitu 0,087. Lalu berdasarkan rata-rata yang dipangkas dan outliernya yaitu 0,027. Nah, dari uji homogenitas, Varians menggunakan uji Lepen diperoleh hasil bahwa baik berdasarkan rata maupun median memiliki signifikan 0,027, artinya lebih kecil daripada 0,05. Nah, berdasarkan hal itu, maka dapat disimpulkan bahwa varians antar kelompok adalah heterogen ya, atau tidak sama. Oke, lanjut ke bagian hasil uji F. Ya, output dari uji F di sini kesimpulannya berdasarkan output maka didapat bahwa nilai sig 2 Thailand untuk ANOVA yaitu sebesar 0,000, yaitu lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan HA diterima. Artinya minimal ada sepasang rata tingkat penjualan yang berbeda. Untuk mengetahui pasangan mana yang berbeda maka diperlukan uji post hoc atau uji lanjut untuk perbandingan tingkat penjualan di 3 lokasi. Oke, karena di sini dibutuhkan untuk uji lanjut maka kita akan uji lanjut dari tingkat penjualan di 3 lokasi. Nah, di sini sudah saya buatkan juga kesimpulannya ya. Mengingat hasil uji homogenitas bahwa data pada ketiga lokasi itu bervarian yang tidak sama, maka uji post hoc atau uji perbandingan antar kelompok menggunakan perbandingan pada uji post hoc kelompok equal varian asumsi antara lain LSD least significant difference, uji 2K HSD 2K honest significant difference, uji Duncan ya, Duncan new multiple rank test atau DMRT, atau uji Bonferroni. Silahkan pilih sesuai kelompok Anda ya. Nah, di sini kita sudah menguji perbandingan dan muncul tabel outputnya. Oke. Ya, ini ya tabel outputnya dari 2K HSD Galuh Mas Pritluk Jambe itu perbandingan ratanya 11,538, signifikannya 0,422, dan Galuh Mas Tuparep itu rata perbedaannya 7,253, signifikannya 0,755. Ya, bisa dilihat sampai ke bawah. Ini sudah ada di tabelnya. Oke, kesimpulannya berdasarkan uji perbandingan berganda pada tingkat signifikan menggunakan LSD, 2K maupun Bonferroni menunjukkan bahwa tingkat penjualan di wilayah Galuh Mas dan wilayah Puritluk Jambe adalah sama, tingkat penjualan di wilayah Galuh Mas dan wilayah Tuparep adalah sama, tingkat penjualan di wilayah Puritluk Jambe dan wilayah Tuparep adalah sama, lalu tingkat penjualan di wilayah Galuh Mas maupun di wilayah Puritluk Jambe lebih besar dibanding tingkat penjualan di wilayah. Oke, mungkin itu untuk penjelasan terkait uji ANOVA di aplikasi SPSS ya. Mungkin saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Fatulail. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Dalam analisis regresi linear, uji asumsi klasik merupakan tahapan penting yang dilakukan sebelum penarikan kesimpulan dari model regresi. Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memenuhi syarat statistik agar hasil analisis regresi menjadi sahih dan dapat dipercaya.
Uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian statistik yang dilakukan pada analisis regresi linear berganda, khususnya yang menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi-asumsi dasar sehingga hasil analisisnya valid dan dapat diandalkan. Jika asumsi-asumsi ini tidak terpenuhi, hasil regresi bisa menjadi tidak akurat atau bias. Selanjutnya, fungsi uji asumsi klasik. Yang pertama, memastikan validitas model. Uji asumsi klasik memastikan bahwa model regresi yang digunakan sesuai dengan kondisi data dan memenuhi persyaratan statistik yang diperlukan. Kedua, mendeteksi masalah dalam data. Uji ini membantu mengidentifikasi potensi masalah dalam data yang dapat mempengaruhi hasil analisis regresi, seperti adanya outlier, multikolinearitas, heteroskedasitas, atau autokorelasi. Yang ketiga, meningkatkan keandalan hasil. Dengan memastikan asumsi-asumsi terpenuhi, hasil analisis regresi menjadi lebih andal dan dapat diinterpretasikan dengan lebih percaya diri. Terdapat 4 asumsi utama yang harus diuji, yaitu yang pertama ada uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji heteroskedasitas, dan yang terakhir ada uji autokorelasi. Uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual kesalahan prediksi terdistribusi secara normal, yang merupakan syarat penting untuk validitas uji signifikan, seperti uji T dan uji F. Metode yang digunakan yaitu yang pertama ada Kolmogorov atau Smirnov, dan yang kedua ada Shapiro-Wilk. Kriteria uji normalitas: jika sigma lebih besar dari 0,05, maka residual berdistribusi normal atau asumsi terpenuhi. Sedangkan jika sigma lebih kecil dari 0,05, maka residual tidak normal atau asumsi tidak terpenuhi. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk memastikan bahwa tidak terjadi hubungan yang kuat antar variabel independen dan dependen, karena hal ini dapat mengganggu kestabilan model. Metode yang digunakan dapat dilihat nilai tolerance dan VIF, variance inflation factor. Kriterianya yaitu tolerance lebih besar dari 0,1 atau VIF-nya lebih kecil dari 10, maka tidak ada multikolinearitas. Sedangkan jika toleransinya kurang dari 0,1 dan atau VIF-nya lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, uji heteroskedasitas dilakukan untuk melihat apakah varians dari residual bersifat konstan atau tidak. Jika tidak konstan, maka hasil regresi menjadi tidak efisien. Metode yang bisa digunakan, yang pertama ada uji Glaser, itu meregresi nilai residual absolut dengan variabel independen. Yang kedua ada uji Park atau White, dan yang ketiga ada scatter plot antara residual versus nilai prediksi. Untuk kriterianya, jika sigma lebih besar dari 0,05 pada uji Glaser, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan jika sigma lebih kecil dari 0,05,
maka terjadi heteroskedasitas. Selanjutnya, uji autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan terutama pada data runtun waktu atau time series untuk memeriksa apakah terdapat korelasi antar residual dari satu observasi ke observasi lainnya. Metode yang digunakan ialah uji Durbin-Watson, DW test. Untuk kriterianya, apabila Durbin-Watson sama dengan 2, maka tidak ada autokorelasi. Selanjutnya, apabila Durbin-Watson kurang dari 1,5, maka ada autokorelasi positif. Dan apabila Durbin-Watson lebih besar dari 2,5, maka ada autokorelasi negatif. Selanjutnya, pentingnya memenuhi asumsi. Yang pertama, interpretasi yang tepat. Jika asumsi-asumsi klasik tidak terpenuhi, interpretasi hasil analisis regresi bisa menjadi salah. Misalnya, koefisien regresi mungkin tidak akurat atau nilai p-value tidak valid. Yang kedua, prediksi yang akurat. Model regresi yang tidak memenuhi asumsi klasik mungkin tidak dapat memberikan prediksi yang akurat tentang nilai variable dependent berdasarkan variable independent. Dan yang ketiga, keputusan yang lebih baik. Hasil analisis regresi yang valid dan andal dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang diperoleh dari data. Baiklah, saya di sini mempunyai data yang berjudul pengaruh penjualan dan pendapatan terhadap keuntungan tusukan angkringan. Jumlah data di sini ada 30 dengan variabel X yaitu independen ialah penjualan dan pendapatan. Sedangkan untuk variabel Y ialah keuntungannya atau dependen. Berikut adalah hasil output SPSS dari data tersebut. Yang pertama dari uji normalitas. Dalam uji normalitas, hasil output SPSS di atas, hasil dan kesimpulannya berdasarkan dari output one sample Kolmogorov atau Smirnov test, maka didapat nilai sig itu sebesar 0,499. Karena nilai sig lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Sehingga syarat untuk uji asumsi klasik telah terpenuhi. Selanjutnya, dilakukan langkah-langkah uji linearitas, uji asumsi multikolinearitas, uji asumsi autokorelasi, dan uji asumsi heteroskedasitas. Selanjutnya, uji linearitas. Hasil output SPSS uji linearitas untuk data tersebut. Hasil dan kesimpulannya ialah berdasarkan hasil output nilai sig deviation from linearity 0,006, artinya kriteria keputusan uji asumsi linearitas yaitu 0,006 kurang dari 0,05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan antara variabel keuntungan dependen dengan penjualan independen adalah tidak linear. Sedangkan untuk hasil output SPSS selanjutnya
berdasarkan hasil output nilai sig deviation from linearity yaitu sebesar 0,212, artinya kriteria keputusan uji asumsi linearitas yaitu 0,212 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel keuntungan dependen dengan pendapatan independen adalah linear. Selanjutnya, di sini ada hasil output SPSS untuk uji asumsi multikolinearitas. Hasil dan kesimpulannya di sini ialah nilai tolerans didapat sebesar 0,419, lebih besar dari 0,10. Atau di sini juga nilai FIF-nya sebesar 2,389, lebih kecil dari 10. Maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi ini. Artinya, variabel bebas tidak memiliki hubungan linear yang tinggi satu sama lain, sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, uji asumsi autokorelasi. Berikut adalah hasil output SPSS untuk uji asumsi autokorelasi berdasarkan data tersebut. Hasil dan kesimpulannya ialah berdasarkan uji autokorelasi diperoleh Durbin-Watson sebesar 1,756 dan dilihat dari tabel Durbin-Watson dengan nilai N 30 dan K variabel independen 2, maka diperoleh Durbin-Lower sebesar 1,2837 dan Durbin-Upper sebesar 1,5666. Artinya, jika dideteksi terjadi Durbin-Watson lebih besar dari Durbin-Lower, yaitu 1,756 lebih besar dari 1,2837, maka dapat disimpulkan terdapat autokorelasi positif terhadap data penjualan, pendapatan, dan keuntungan. Yang terakhir, di sini ada hasil output SPSS untuk uji asumsi heteroskedasitas dengan data tersebut. Dari hasil output SPSS ini memperoleh hasil dan kesimpulan, yaitu semua variabel independen penjualan dan pendapatan memiliki p-value lebih besar dari 0,05. Di sini diperoleh yaitu sebesar 0,805 dan 0,252. Yang berarti tidak terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan terjadi heteroskedasitas dalam model regresi ini. Selanjutnya, asumsi homoskedasitas terpenuhi yang menunjukkan bahwa varians residual konstan di seluruh nilai prediksi. Model ini memenuhi asumsi heteroskedasitas dalam analisis regresi, sehingga hasil estimasi regresi dapat dianggap valid dan reliable untuk inferensi statistik. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Mirda Afrinatasya dari kelas MN24J. Di sini saya akan menyampaikan materi statistika terkait dengan regresi dan korelasi sederhana. Pengertian: regresi dan korelasi sederhana adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur keratan hubungan korelasi antara dua variabel, yaitu X dan Y.
Kemudian ada rumus persamaan. Rumus persamaan yaitu YT sama dengan A plus BX, di mana B sama dengan N dikali dengan sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Dan A sama dengan sigma Y dibagi dengan N dikurangi nilai B dikali dengan sigma X dibagi dengan N, di mana Y merupakan nilai variabel bebas, A intercept yaitu titik potong garis dengan sumbu Y, B adalah slope atau kemiringan garis, X adalah nilai variabel X, dan N adalah jumlah sampel. Di sini juga saya sudah menyajikan tabel contoh data persamaan dengan judul pengaruh banyaknya penjualan sate-satean terhadap pendapatan pedagang angkringan di wilayah Galumas pada Juni 2025. Di sini saya juga mengumpulkan data dari 13 orang responden dengan menyajikan tabel itu variabel X, variabel Y, data variabel X dikali dengan variabel Y, X pangkat 2 atau X kuadrat dan Y kuadrat. Kemudian saya juga sudah membuat contoh perhitungan dengan memasukkan data yang ada ke rumus yang tadi sudah saya jelaskan dengan mendapatkan hasil B sama dengan 2,571 dan A sama dengan 34,678, dan kemudian saya masukkan ke dalam rumus persamaan yaitu sama dengan YT sama dengan 34,678 plus 2,571X. Kemudian yang kedua adalah koefisien korelasi. Koefisien korelasi yaitu koefisien yang menentukan arah dan kekuatan baik itu positif atau negatif dari sebuah data. Koefisien korelasi juga selalu berada di antara nilai 0 sampai dengan 1. Dengan rumus R sama dengan N dikali sigma X dikali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X yang dikuadratkan dikali N dikali dengan Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y yang dikuadratkan. Kemudian dari data yang sama juga saya sudah membuat perhitungan untuk data korelasi atau koefisien korelasi, yaitu dengan memasukkan data-data yang ada di tabel ke dalam rumus yang sebelumnya saya jelaskan dan mendapatkan hasil sebesar R sama dengan 0,913. Nah, dari data sebelumnya bisa kita buat kesimpulan yaitu dengan menggunakan besar kekuatan korelasi, di mana dari titik 0,0 ke 0,5 dalam korelasi positif itu artinya korelasi positif lemah. Sedangkan dengan nilai tepat 0,5 merupakan korelasi positif sedang, dan nilai 0,5 sampai dengan 1 merupakan korelasi positif yang kuat, dan nilai 1 itu adalah korelasi positif sempurna. Nah, karena tadi nilai korelasi kita adalah 0,913, berarti nilai tersebut ada di antara 0,5 dengan 1. Yang artinya pada data ini korelasi yang ada adalah korelasi positif kuat. Dan yang terakhir adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independen yang biasa kita sebut X terhadap variabel terikat atau variabel dependen atau yang biasa kita sebut Y dalam bentuk persentase. Koefisien determinasi juga selalu berada di antara nilai 0 sampai dengan nilai 100% dengan rumus R kuadrat. Nah, setelah penjelasan ini, saya juga akan menjelaskan pembuktian atau hasil dari analisa output kelompok saya berdasarkan dengan data sebelumnya. Pertama ada metode enter, yang dimana metode enter menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam analisis regresi sederhana, yaitu Y sama dengan A plus BX. Kemudian kita membuat juga menghitung persamaan regresi linear sederhana. Nah, dari output yang kita dapat pada tabel koefisien terdapat unstandardized koefisien dengan konstan 34,678 dan penjualan 2,571.
Nah, berdasarkan output tersebut dapat kita masukkan ke dalam rumus, yaitu Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan 34,678 plus 2,571X. Nah, bisa kita lihat kan data dari output SPSS ini sama dengan data dari yang kita hitung secara manual tadi. Kemudian, kita juga bisa melakukan uji hipotesis pada analisa regresi linear sederhana dengan membandingkan nilai sig p-value dengan alpha 0,05. Kita bisa lihat bahwa nilai p-value adalah 0,000. Nah, karena di sini adalah signifikannya itu 0,000, ini akan dianggap salah karena kita akan dianggap tidak melakukan penelitian. Maka dari itu di bagian belakang kita bisa menambahkan angka 1 ataupun angka 5. Yang berarti nilai signifikan value kita adalah 0,005, yang dimana nilai ini itu lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 005 itu lebih kecil daripada 0,05, yang artinya tingkat penjualan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan metode membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Nah, cara mencari T tabel yaitu dengan tabel T ke bawah itu rumusnya DB sama dengan N dikurangi 2, di mana N itu adalah jumlah sampel atau jumlah responden. Yang kemudian data ke kanan itu kita menggunakan A sama dengan 5% atau 0,050. Berarti deret ke bawah itu kita ada di angka 11 dan ke samping ada di 0,050, yang berarti data kita itu pada T tabel ada di angka 2,20099. Nah, dari data tersebut kita juga bisa melihat data T pada output di koefisien yaitu 5,685. Nah, dari kedua data tersebut dapat kita simpulkan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 5,685 itu lebih besar daripada 2,20099, yang artinya tingkat penjualan itu berpengaruh terhadap pendapatan. Ada koefisien korelasi. Nah, untuk hasil dari koefisien korelasi ini dapat kita lihat pada yaitu pada tabel R, yang dimana pada data saya tabel R ini adalah 0,913. Nilai 0,913 ini ada di antara nilai 0,5 sampai dengan 1, yang artinya data korelasinya merupakan positif kuat. Yang dapat kita tarik kesimpulan, ketika penjualan atau variabel X naik, maka pendapatan atau variabel Y itu juga akan ikut naik. Dan yang terakhir adalah analisis koefisien determinasi. Nah, untuk analisis koefisien determinasi ini juga dapat kita lihat pada model summary pada kolom R square, di mana pada data ini R square adalah 0,834. Karena pada koefisien determinasi ini data yang kita perlukan dalam bentuk persentase, maka kita ubah 0,834 ini ke dalam persentase, yaitu sebesar 83,4%, yang artinya penjualan dapat mempengaruhi pendapatan sebesar 83,4%, sedangkan sisanya sebesar 16,6% itu dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan materi dari regresi dan korelasi sederhana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Heptu Surya. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya di sini ditugaskan menjelaskan materi tentang analisis regresi dan korelasi berganda. Analisis regresi dan korelasi berganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara beberapa variabel independen atau predikator dengan satu variabel dependen atau respon. Analisis regresi berganda bertujuan yang pertama, mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua, membuat persamaan
prediksi untuk memperkirakan nilai variabel dependen. Dalam kasus ini, variabel independen X1 penjualan dalam jumlah, X2 pendapatan dalam rupiah, variabel dependen Y keuntungan dalam rupiah. Persamaan regresi berganda berbentuk Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah E, di mana A intercept konstantan, B1 B2 koefisien regresi, yang E error petir. Analisis korelasi berganda bertujuan yang pertama mengukur kekuatan hubungan antara beberapa variabel independen secara bersama sama dengan cara variabel dependen. Yang kedua, mengukur kekuatan hubungan antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependen atau korelasi parsial. Koefisien korelasi R memiliki nilai antara negatif 1 sampai positif 1. Mendekati positif 1 hubungan positif kuat, mendekati negatif 1 hubungan negatif kuat, mendekati 0 tidak ada hubungan. Interpretasi data berdasarkan data yang pertama, terdapat 13 observasi. Yang kedua, variabel sudah terdefinisi dengan baik dalam SPPS. Yang ketiga, untuk melakukan analisis lengkap perlu dilakukan uji asumsi normalitas, linearitas, multikolinearitas, yang perhitungan koefisien regresi, uji signifikansi, uji F dan uji T, perhitungan koefisien determinasi R kuadrat, langkah-langkah analisis. Yang pertama, hitung korelasi antara masing-masing variabel. Yang kedua, buat persamaan regresi. Yang ketiga, uji signifikansi. Yang keempat, interpretasikan hasil koefisien determinasi, seberapa besar variasi Y dijelaskan oleh X. Koefisiensi regresi besarnya pengaruh masing-masing X terdapat Y. Signifikansi pengaruh masing-masing variabel. Selanjutnya, berdasarkan data penelitian tentang pengaruh penjualan sate dan pendapatan terhadap keuntungan pedagang angkringan di wilayah Galumas pada Juni 2025. Data terdiri dari 13 observasi dengan 3 variabel. Yang pertama, penjualan X1 jumlah sate yang terjual dalam unit. Yang kedua, pendapatan X2 pendapatan pedagang dalam ribuan rupiah. Keuntungan Y, keuntungan yang diperoleh dalam ribuan rupiah. Sekarang penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh dua variabel independen, yaitu penjualan dan pendapatan, terhadap variabel dependen, yaitu keuntungan. Rumus yang digunakan, yang pertama, N sigma X1 Y dikurang sigma X1 sigma Y. Yang kedua, N sigma X2 kuadrat dikurang sigma
X2 kuadrat. Yang ketiga N sigma X1 X2 dikurang sigma X1 sigma X2. Yang keempat N sigma X2 Y dikurang sigma X2 sigma Y. Yang kelima N sigma X1 kuadrat kurang sigma X1 kuadrat. Yang keenam EB dikurang C kuadrat. Untuk hasil SPSS, data view menampilkan 3 baris data untuk X1, X2, dan Y. Variable view menunjukkan definisi variabel. Yang X1 penjualan skala interval atau rasio. Yang X2 pendapatan skala interval atau rasio. Yang Y keuntungan skala interval atau rasio. Dan interpretasi awal. Dari data terlihat adanya hubungan positif antara penjual dan pendapatan dengan keuntungan. Ketika penjualan dan pendapatan meningkat, misal observasi 8 X sama dengan 140, X2 sama dengan 420, keuntungan juga tinggi, Y sama dengan 280. Ketika penjualan dan pendapatan rendah, observasi 6 X1 sama dengan 50, X2 sama dengan 150, keuntungan juga rendah, Y sama dengan 70. Yang pertama, metode enter. Variable dependent Y, keuntungan. Variable dependent X, X1 penjualan, X2 pendapatan. Yang kedua, persamaan regresi. Persamaan regresi Y sama dengan min 49,570 dikurang 0,113 X1 ditambah 0,786 X2. Interpretasi koefisien konstanta min 49,570 jika penjualan dan pendapatan bernilai 0, maka keuntungan diperkirakan min 49,570 nilai teoritis. Koefisien penjualan min 0,113. Setiap kenaikan 1 unit penjualan, keuntungan akan menurun sebesar 0,113 unit, hubungan negatif. Koefisien pendapatan 0,786. Setiap kenaikan 1 unit pendapatan, keuntungan akan meningkat sebesar 0,786 unit, hubungan positif. Yang ketiga, uji hipotesis parsial, uji T. Pengaruh penjualan X1 terhadap keuntungan Y. Hipotesis penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap keuntungan. H1 penjualan berpengaruh signifikan terhadap keuntungan. Hasil nilai SIG 0,807 lebih besar dari 0,05. Keputusan tolak. Jadi pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap keuntungan. Yang keempat, interpretasi keseluruhan. Dari 2 variabel independen yang dianalisis, hanya pendapatan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keuntungan. Koefisien penjualan yang negatif min 0,113 dan tidak signifikan, P sama dengan 0,807, menunjukkan bahwa dalam model ini penjualan tidak memberikan kontribusi berarti dalam memprediksi keuntungan.
Model ini menjelaskan bahwa pendapatan merupakan faktor yang lebih penting dalam menentukan keuntungan dibandingkan penjualan berdasarkan data yang dianalisis. Selanjutnya, hasil uji T. Penjualan X1 T hitung min 0,251, nilai absolut lebih kecil T tabel 2,20.099, SIG 0,807, lebih besar dari 0,05, tidak berpengaruh pada keuntungan. Pendapatan X2 T hitung 4,889, lebih besar dari T tabel, yaitu 2,20.099, SIG 0,001, lebih kecil dari 0,05, berpengaruh signifikan positif. Jadi hanya pendapatan yang secara statistik mempengaruhi keuntungan. Jadi penjualan tidak relevan. Dan selanjutnya untuk uji parsial T-test, pendapatan T hitung 4,889, lebih besar dari T tabel 2,20.099, signifikan pengaruhnya terhadap keuntungan. Penjualan T hitung 1,713, lebih kecil dari T tabel 2,20.099, tidak signifikan. Yang kedua, uji simultan F test, nilai SIG ANOVA 0,000, lebih kecil dari 0,05, model regresi signifikan secara keseluruhan. Dan selanjutnya yang pertama, uji signifikansi simultan, uji F. Hipotesis HO tidak ada pengaruh signifikan secara simultan dari variabel penjualan X1 dan pendapatan X2 terhadap keuntungan Y. HA ada pengaruh signifikan secara simultan. Nilai SIG 0,000, lebih kecil dari 0,05, sehingga HO ditolak dan HA diterima. Artinya penjualan dan pendapatan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keuntungan. Yang kedua, perbandingan F hitung vs F tabel. F hitung 65,555, lebih besar dari F tabel 4,10. A sama dengan 0,05, DF1 sama dengan 2, DF2 sama dengan 10. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, disimpulkan bahwa modul regresi signifikan variabel X1 dan X2 secara simultan mempengaruhi Y. Dan untuk yang pertama, uji simultan F test, nilai F hitung 65,555, lebih besar dari F tabel 4,10 dan signifikansi 0,0000 lebih kecil dari 0,05, yang artinya secara simultan penjelasan dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap keuntungan. Jadi HO ditolak, artinya kedua variabel bersama-sama mempengaruhi keuntungan. Yang kedua, analisis koefisien korelasi digunakan untuk melihat seberapa kuat
dan arah hubungan antara variabel bebas dan terikat. Korelasi simultan penjualan dan pendapatan R 0,964 korelasi sangat kuat. R kuadrat 0,929 92,9% variasi keuntungan dijelaskan oleh penjualan dan pendapatan. Untuk korelasi parsial penjualan X1 R 0,872 korelasi kuat, R kuadrat 0,760 76% variasi keuntungan dijelaskan oleh penjualan saja. Dan untuk korelasi parsial pendapatan X2 R 0,964 korelasi sangat kuat, R kuadrat 0,929 92,9% variasi keuntungan dijelaskan oleh pendapatan saja. Dan yang ketiga, skala interpretasi korelasi skalar R menunjukkan panduan interpretasi nilai korelasi dari -1 negatif sempurna sampai +1 positif sempurna. Nilai di atas 0,5 menunjukkan hubungan positif kuat sampai sangat kuat. Dan selanjutnya untuk yang pertama, arah korelasi positif jika X naik, Y juga naik. Dan untuk negatif jika X naik, Y turun. Dan yang kedua, hasil dan kesimpulan analisis koefisien korelasi simultan penjualan dan pendapatan terhadap keuntungan. R 0,96 termasuk korelasi positif kuat. Artinya penjualan dan pendapatan naik. Keuntungan juga naik secara signifikan. Dan parsial penjualan X1 R 0,87 korelasi positif kuat. Pendapatan X2 R 0,96 korelasi positif kuat. Dan yang ketiga, analisis koefisien determinasi R kuadrat. R kuadrat 0,928 atau 92,8%, yang artinya penjualan dan pendapatan menjelaskan 92,8% variasi keuntungan perusahaan. Sisanya 7,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.